Halo dan selamat datang di channel saya. Halo. Sekarang ini kita sudah ada Kak Daris dari channel Ruang Obrol ya. Em, Halo. ya, Halo. bisa deskripsikan dikit tentang channelnya? Jadi channel Ruang Obrol ini adalah channel berbahasa Indonesia ya, yang kita ngebahas banyak hal tentang komik, anime, tokusatsu. Eh, Koridor utamanya ini di komik, anime, sama tokusatsu gitu. Ini kita Eh, ngomongin soal apa review, terutama review ya. Kami iya, ngomongin review-review. iya. Jadi ini ceritanya kita sudah eh, kenal, saling mengenali channel satu sama lain itu sudah lama ya, sudah berapa tahun. Nah, terus ini rencananya kita memang eh, apa ngebond dari satu series namanya Shuranomon series ya. Ya, Suranomon, Suranotoki, apa ya ngomongnya? Eh, Aliran lang- anime ya anime universe. ya anime, apa Kawahara Masatoshi Cinematic Universe Universe, ceritanya. Cinematic Universe, gila itu. Iya, dibilang Sebelum MCU, sebelum MCU populer ya, dia udah iya, bikin. dia udah bikin connected universe. Gila emang. Iya. Terus apa lagi ya? Oh ya, by the way, ini merupakan collab dengan channel Ruang Obrol. Ini part 2. Untuk melihat part Ya, pertama, kalian bisa langsung ke channelnya Ruang Obrol dan nonton part pertama di mana kita membicarakan tentang Shura no Toki. Ya. Suranotoki. Nah, jadi Kali ini kita sekarang ngobrolin apa, Nanaten? ya, ya. Jadi untuk di video kita hari ini di part 2 ini kita akan membicarakan tentang Shuranomon Iden Fudekage. Ya. Atau bisa Suranomon dibilang Eden Fudekage. itu merupakan spin-off dari Shuranomon series. Pertama-tama Kak Daris bisa jelaskan dulu apa itu Shuranomon, ringkasannya. Suranomon tuh Suranomon tuh kan komik ya, komik yang dibuat oleh Mas Satoshi Kon. Kalau di Indonesia terbitnya pakai judul Ashura ya. Iya. Nah itu tuh tokoh utamanya tuh Sukumo Mutsu. Nah nanti yang akan jadi garis besarnya itu Mutsu ini. Jadi dia itu berusaha untuk membuktikan diri bahwa dia bisa menjadi yang terkuat tanpa membunuh dengan ikut banyak turnamen ya. Nah, Balik lagi ke situ, terakhir tuh kan di Vale Tudo kan di Brazil tuh iya. ketemu siapa, Leon Gracilio, bukan, iya benar, Eh, Leon Gracilio iya, ya. iya. Leon, Leon Gracilio ya. silakan masuk editor, silakan namanya. Tapi nama-nama Inggris, nama yang diterjemahin di Indonesia itu kan. Iya, Nah, karena Fudekage ini nyambungnya di sana ternyata ya. iya. Jadi ke- ini di Fudekage itu dia langsung apa gender shift. Ya, langsung spin off-nya udah jauh-jauh gender shift. Karena dari pertama Shuranomon itu dia sebenarnya martial arts ya, yang Iya, bela belut. diri. Lalu Bela tiba-tiba diri, masuk bela di diri ya. Fudekage langsung berubah menjadi sport. Langsung berubah jadi tentang Iya, tuh sepak aku bola. makanya aku ketika tahu seri ini tuh aku, "Hah, ini ini ngapain kamu bikin ini tuh ngapain itu?" Terus kupikir gak nyambung, tapi kan ada Suranomonnya tuh. Nyambungnya Eh, di mana ya? Fudekage tuh tahun kapan ya terbitnya ya? Fudekage itu kalau tidak salah jadi eh itu kalau tidak salah tahun 2009, yang jelas Oh, masa-masa berarti itu ya. setelah Eh, Kaioki ya? iya, setelah Kaioki tamat, si Kawahara Masatoshi itu dia langsung buat Shuranomon Dainimon ya. Jadi itu Heeh. dia merupakan sequel dari main seriesnya. Nah, di saat bersamaan em, Kawahara Masatoshi membuat spin-off-nya ya, yang berjudul Fudekage. Jadi pada dasarnya Oh, itu berarti paralel. ya, jadi itu paralel ya. Si Kawahara Masatoshi dia menulis untuk Dainimon, terus bersamaan juga dengan Fudekage. Tapi untuk Fudekage itu dia minta tolong di artis yang lain ya, mangaka yang lain. Oh, beda. Kok Ya, gambarnya? Aku itu nggak sadar.
Ya, Tobi Naga Hiroyuki kalau tidak salah. Kalau Artisnya. kamu nggak bilang, aku nggak ngeh sih, jujur aja. Iya, karena Tobi Naga Hiroyuki, kalau kalau kalian lihat karya-karya sebelumnya itu art style-nya lain sekali. Ya, Iya, dan art yang style. ini tuh mirip banget sama Iya, Masato makanya saya juga kaget karena dia bisa berhasil menyamai stylenya Kawahara Masatoshi, bahkan sampai di panel-panelnya juga. Iya, Di paneling makanya stylenya. sama sekali tidak terlihat kalau ini bukan dia yang gambar. Soalnya stylenya mirip, terus gaya storytellingnya juga mirip. Karakter ngeselinnya mirip juga. Iya, makanya itu juga saya takjub. Nah, terus bagi saya itu Furikage itu juga punya tempat tersendiri di dalam hati saya ya, karena itu juga Furikage itu merupakan serial manga pertama yang saya translate sampai tamat, dari awal sampai tamat. Sebanyak Berapa 8 volume sih? ya 8 8 volume. ya. Aku juga bacanya dari webmu tuh. Iya. Itu kalau tidak salah Tahunnya dari sana. Iya, 2015. Wah, sudah 9 tahun. Panjang banget ya. Iya, panjang Udah lama banget. Kiss manga masih ada, Batoto masih ada, tempat orang baca-baca manga. Iya, masih ada Ya, semua. di situ sih. 2 platform dulu yang saya upload ini Furikage. Ya, di situ saya terima komentar, di situ saya terima masukan. Saya masih upload di live journal. Loh. Anjay, live journal. Iya. Kita kayak udah berasa tua banget sih. Iya. Terus di masa-masa itu juga saya mulai transisi menggunakan username Nanaten, ya. Jadi dulunya ketika saya mulai mentranslasi manga itu masih pakai username dari live journal. Apa Itu ya, tuh ya username-nya? Scorpion 1D3X. Nah, Anu terus ya, iya. generik sekali ya. Iya. Terus di situ itu waktu tahun 2012, terus sudah itu saya hiatus. Nah, 2015 saya mau karena itu ya tahun 2000, sekitar situ saya kuliah. Nah, terus saya ambil mata kuliah pilihan translasi. Terus saya bilang, "Oh, saya mau kembali lagi ke mentranslate manga." Nah, terus di saat itu saya terjun ke rabbit hole-nya Kawahara Masatoshi. Ya, kita semua ya. Iya, Are we all? lihat Furikage dan saya bilang, "Oh, ini cuma 8 volume. Ini singkat, full story arc-nya full, tuntas, nggak kayak Shuranomon." Oh, berarti pertimbangan utamanya malah volumenya ya, bukan Iya. bukan karena ceritanya, bukan apa ya? Iya, ke arah volumenya. Oh. Ya, Iya sih, karena 8 volume kalau ngomongin Suranomon 31 iya kan ya. 31 karena waktu itu Shuranomon itu translationnya itu dia stuck di volume 8. Ya. Jadi dia stuck di Englishnya dia di volume 8. Terus jadi itu masih ada sekitar 23 volume lagi. Tapi kita belum jelasin nih, Furikage itu apaan sih? Itu sport kan? Iya, sport. Nah, jadi Sepak bola ya, bener sepak iya, bola kan. sepak bola. Ini sebenarnya timing kita bahasnya pas banget sih. Iya, pas banget. Timnas lagi timnas kita lagi jaya-jayanya nih, makanya. Iya, wow. Jujur ya, sebenarnya saya bukan penikmat sepak bola. Sama, aku juga. Tapi aku baca ini tuh hanya karena Masato Kawahara kan. Dan Iya. ini tuh nyambungnya kan dia karakter utamanya itu kan dia muridnya siapa itu? Ignacio de Silva. Ya, ya, muridnya Ignacio de Silva. Dia lawannya Sukumo Pedi di Brazil kali kedua. Iya, waktu di turnamen Brazil di Art 4 Shuranomon itu dia lawannya waktu di semifinal. Nah, habis itu pulang ke Jepang. Ya. Jadi kiper kan. Nah, aku yang beneran bikin Ya, aku tertarik setelah Iya, karena kurang sekali ya manga sepak bola yang
MC-nya itu dia kiper. Makanya ini aneh banget ini. Aku baca karena Mas Satoshi Kawahara kan. Aku Iya. stay karena dia kiper. Kok kiper sih itu? Karena kiper kan nggak dapat highlight ya, biasanya loh. Iya. Iya, ini yang saya ingat waktu nge-translate juga, kayak itu waktu pas saya nge-translate itu cuman di Notepad, ya. Saya translate Notepad? di Notepad, bukan di Word. Ya biasanya kan orang di Oh, Word, tapi kalau saya di Iya Notepad. benar. Jadi di kualitas translasi saya waktu itu tidak pernah dicek. Tidak ada checkernya. Itu kan kalau di Word biasanya kalau salah ketik ada garis-garis merahnya di bawah. Benar. Tapi kalau di Notepad nggak ada. spell checknya ya. Iya. Jadi kualitasnya Jadi- itu berantakan. English saya waktu itu masih berantakan sekali. Tapi kamu hebat loh, maksudku orang itu kan biasanya pengen perfect dulu baru deliver sesuatu ya. Tapi kamu Iya. masih belajar mencoba untuk itu regardless hasilnya seperti apa ya. Minimal buatku itu readable. Tapi kan Iya. karena aku bukan native juga mungkin ya. Aku tuh ngerti maksudnya apa, kanunya apa gitu. Ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk di 3 volume pertama saya dapat bantuan ya. Saya dapat bantuan, alhamdulillah. Itu dari yang versi bajakannya. Ya, yang karena dulu di Indonesia itu Fudekage juga dia sempat terbit translasi Indonesia yang iya bajakan. bener, iya. Iya, inget aku. Iya, aku sempat baca tuh bareng sama Denimon. Iya. Di versi bajakannya itu dia cuman terbit volume 1 sampai 3. Nah, jadi ceritanya di volume pertama itu dia setup ya. Di volume pertama itu semua setup karakternya, setup premisnya tentang siapa sih karakter utama itu. Kobayakawa Kensho sama Satsuka. Ya. Iya, Jadi ceritanya ceweknya khas banget ya. iya, ceweknya itu khas banget ya. Dia itu tipe fighter sama dengan karakter perempuan di Shuranomon, tapi dia itu lebih lebih tangguh, lebih aktif ceritanya. Benar, Lebih aktif di benar. story. Itu Kalau- mungkin akibat apa ya? Mas Satoshi Kawahara sebagai penulis dia lebih mature lagi, dewasa. Kalau dulu tuh kan ceweknya jago tapi kemudian diperlakukannya Iya. sebagai damsel in distress kan. Iya, Yang cuman ini Damsel lebih in oke. Distress baru cuman di background aja kalau sudah diperkenalkan. Tapi yang ini oke nih. Meskipun Satsuka memang perannya dia sebagai supporter, tapi dia masih tetap aktif. Ya. Benar-benar. Ya, jadi di situ diperkenalkan 3 karakter utama, si Kensho, si Satsuka, Ignacio, sama Hideyuki Sue. Ya, itu rivalnya. Bukan, Kesalahpahaman, ya. pelatihnya. Sebentar, rivalnya yang mana? Namanya siapa? Rivalnya itu Tsuneto, Oh ya, ingat. Kenchan. Haha. Nah, itu juga jadi setupnya itu si Kensho itu dia berjanji sama Satsuka untuk bisa bertanding di Stadion Nasional Jepang. Ya. Jadi di setup volume pertama itu dia coba masuk di tim sekolahnya. Tapi karena ada masalah filosofis sama pelatihnya, dia itu nggak jadi masuk, ya. Dia langsung keluar. Nah, jadi langsung dia bilang, bagaimana kalau kita buat tim amatir sendiri supaya kita bisa bertarung, supaya kita bisa berkompetisi di Emperor's Cup. Ya. BTW, Emperor's Cup itu memang turnamen aslinya di Jepang. Iya, ada. Aku ngecek itu, ada. Biasanya kalau sport sepak bola terutama ya, komik-komik bola yang gue baca ya, kecuali Blue Lock ya. Blue Lock itu jelas. Itu biasanya memang dia selalu memakai referensi dunia nyatanya kalau komik sepak bola. Jadi yang SMA itu kan Interhike biasanya kan. Nah, itu Iya, turnamennya. Interhike. Tapi kalau yang biasanya klub itu biasanya memang pakai liga atau kalau mau ngecek Giant Killing tuh ada tuh apa namanya referensi banyak. Aku baca ini tuh setelah baca Giant Killing. Jadi ini Emperor's Cup memang ada gitu. Anyway, jadi mereka mencoba membuat tim amatir. Nah, di sini
itu yang masalah translasi yang paling besar di dalam karir translasi saya. Nah, jadi di situ mereka bilang di dalam bahasa Jepang itu eh, bilang Kusa no Football Club kalau tidak salah. Itu kata Kusa itu artinya kalau kata kanjinya itu dia rumput, ya. Hmm. Tapi kalau untuk tim sepak bola itu artinya amatir. Nah, terus karena dulu saya itu masih belum pengalaman, saya malah salah translasi. Dia bilang sepak bola lapangan, sepak bola rumput. Dibajakannya juga begitu. Iya, karena dibajakannya juga wajar begitu. sih. Ya, wajar juga karena ya kita nggak ngerti juga bajakannya, terus yang menerjemahkan siapa, kualifikasinya seperti apa juga ya. Iya. Jadi ya yang kesalahan-kesalahan seperti itu bahasa Jepang tuh sulit. Sepak Satu bola rumput kanji Fudekage. maknanya bisa beda gitu loh. Sepak bola rumput Sulit Fudekage. Sepak bola amatir padahal kan ya. Sampai saat ini saya masih menyesal. Ya harus di remake dong. Tapi apakah itu mungkin terbit di Indonesia kita nggak tahu ya, kayaknya sih enggak ya. Ya. Ya, jadi mereka membuat tim amatir, tim sepak bola amatir. Mereka merekrut Hideo Kisue yang dulu itu pemain pemain unggulnya sepak bola Jepang, ya. Pemain unggul, mantan pemain timnas ceritanya. Udah tua ya, bukan tua ya, tapi memang udah pensiun, udah pensiun. Iya. Nah, jadi di situ di volume 2 mereka mulai merekrut semua pemain-pemainnya. Ya, jadi mereka merekrut teman sekolah, temannya si Hideo Kisue, dan sampai terus di sini mereka akhirnya merekrut Ken-chan Tsuneto, ya, yang itu yang rivalnya, rival cintanya Kensho ceritanya. Ya. Nah, di bagian sini, di sini yang membuat saya invest karena yang buat saya tertarik sama karyanya Kawahara Masatoshi itu karisma tiap karakternya, karisma tiap karakter utamanya itu. Karena cara panelingnya Kawahara Masatoshi dan cara dia membuat ekspresi itu kayak karismanya itu, poin karismanya itu tinggi semua. Benar. Aku sepakat soal itu. Ya, jadi hal seklise apapun yang Kensho bilang, itu pasti bilang, oh ya bagus, nice speech bro. Iya. Ya kita kalau ngelihat Kaioki, Fun itu kan ngomongnya nggak jelas semua ya, omongannya Fun iya, itu kan. Jelas tapi semua. dia bisa deliver itu dengan kelihatan tetap cool gitu loh. Iya, sampai cool banget. Oh. Memang Masatoshi itu gila lah. Dia pintar deliver karakter keren. Iya, karakter yang keren. Jagonya bikin karakter keren. Terus dia bisa bikin kiper terlihat keren, itu kan keren ya. Iya. Bagaimana cara membuat kiper keren? Taruh dia di posisi posisi belakang, baru suruh dia lari 100 meter. Iya, itu gila, itu ngawur sih. Tapi memang pinternya Kawahara itu salah satunya menurutku yaitu Masatoshi Kawahara itu pinternya dia ngerti celah yang orang-orang tuh jarang explore, terus dia coba explore. Perkara berhasil atau enggak ya itu urusan belakangan. Yang penting dia menurutku sebagai seniman itu hal yang oke sih kalau ingin kemauan untuk mengeksplor genre-genre yang dia nggak kuasai mungkin ya. Ya gimana orang biasanya gebuk-gebuk, jadi sepak bola jauh banget. Tapi sebenarnya Kawahara Masatoshi itu juga dia pernah buat, ya, dia sebenarnya punya pengalaman bikin sport manga. Sebenarnya ya. Ini trivia. Itu sebelum dia memang membuat Shuranomon, itu dia punya pernah? Iya, dia pernah. Dulu saya cari, ada namanya. Saya sempat Ashita Aozora sama ada yang satu tapi saya tidak pernah translasi. Hiro. Nah, dari situ kayaknya Hiro itu dia juga itu prototype Fudekage. Karena hampir unsurnya sama. Love triangle. Si MC-nya dia kiper. Baru rivalnya itu dia striker.
Jadi Kayaknya terus dia obses bikin aneh-aneh deh emang. iya, karena Kawahara Masatoshi sebenarnya karya pertama juga itu dia sport anime tentang baseball juga. Jadi sebelum dia Oh. ya Berarti jadi malah sebelum sport jago ya dia ya? iya jadi dari sport langsung entah kenapa belok ke Paradise Gakuen yang yang saking Iya, ecchinya iya, iya. Kalau aku yang itu ngerti. saya sampai harus berhenti translasi. Aku kalau itu ngerti sih para Ya, Degakuan itu baru ngerti. masuk ke Shuranomon. Eh, Nah, baru Fudekage. Jadi pada dasarnya Fudekage itu Kawahara Masatoshi kembali ke apa awal-awalnya, kembali ke Back to the root roots-nya. ya. Iya. Oh, makanya eksekusi adegan sepak bolanya menurutku juga oke sih. Ya. Tapi memang sayang banget kalau harus bersaing dengan komik-komik bola yang lain, emang gambarnya yang memang nggak pas sih menurutku ya. Iya. Tapi Buat komik sepak bola. karena apa? Kenapa pemain sepak bola kayak karakter build-nya itu kayak pemain bela diri semua? Iya, gotat itu bahasa bahasa Indonesia apa ya? Kekar. Kekarnya tuh kayak biasanya kan kita kalau ngelihat pemain bola itu kan slim ya. Kalau di komik ya gambar-gambarnya. Iya. Bukan yang berotot gitu. Ya tapi justifiable memang ya, tapi memang ya karena Tapi ya- karakternya itu memang awalnya karateka. Benar. Dan bagaimana dia mengaplikasikan karatenya itu. Kalau ini kalau dipikir-pikir kan Wakamatsu. Wakashimatsu dari Kapten Tsubasa. Dia itu kan karateka yang jadi kiper juga. Tapi kan kalau dia kan kalau Wakashimatsu itu kan dipukul kan. Bolanya itu selalu dipukul gitu. Kalau ini enggak, ini beneran ini fully established kiper gitu loh. Kensho sebagai kiper tuh emang jago. Iya. Apa ceritanya? Karena dia terlalu jago, makanya dia suruh dijadikan kiper supaya yang lain pun Iya. bisa main. Cuma kalau dia enggak, dan dia fokusnya bukan kemenangan tapi kebersamaan. Itu kan Iya, itu yang penting shonen have banget fun. kan. Yang penting mereka main bola buat have fun. Menang itu adalah konsekuensi logis dari Iya. latihan mereka dari. Ya Kensho main army sih aslinya memang itu kuat banget itu orang ya, Bang. Iya, terlalu OP. Kayak seandainya mereka buat spin-off bela diri yang dibintangi oleh Kensho, saya mungkin bakal baca juga, tetap baca. Aku juga akan baca sih kalau mau apa. Ya itu menurutku apa ya? Perluasan universe yang sangat menyenangkan sih itu Fudikage ini. Jadi kita ngerti dunianya Sura series itu nggak cuman dari Ya nggak cuman bela diri sudut- aja. dan nggak cuman Apa? dari sudut pandang Mutsu gitu. Iya. Orang di Jepangnya di Shuranomon itu bukan cuman penggila bela diri, tapi juga pemain bola Iya, juga. wah gila lah, bagus lah, emang keren banget, emang sayang banget emang ya nggak ada animenya sih ya. Tapi Iya, gimana ya, yang ada cuman volumenya 80. yang ada animenya itu cuman Shuranotoki aja. Iya, aku belum sempat nonton sejujurnya itu karena animasinya beda. Masa padahal bagus loh. Iya enggak, aku kan udah familiar sama gambarnya ya. Kemudian aku Ah. ngelihat animasinya kayak gitu nggak jelek, sama sekali nggak jelek ya, tapi belum tergerak buat nonton gitu loh. Ya udah nanti Ya aja. karena karena dia sebenarnya itu dia ngeblend ya karena arc yang dia tentukan itu artnya itu dia ngeblend antara style Kawahara Masatoshi yang lama sama Kawahara Masatoshi yang baru. Jadi makanya agak gimana. Tapi aku harus ngecek sih suatu saat itu karena sebagai fansnya Kawahara Masatoshi masa nggak nonton. iya. Kayaknya cuma sampai segitu karena kita sudah bicara sampai 1 jam. Hampir 1 Iya jam nih. lamanya. Hampir 1 jam nih, 57 menit. Please check out channelnya Bang Daris, Ruang Obrol, di mana mereka Thank you. memberikan review tentang berbagai macam manga, juga tentang film dan tokusatsu dan berbagai macam hal-hal lainnya. Bisa juga di follow di sosial medianya di Facebook ataupun di Twitter juga. Terus Iya, di mana benar, lagi itu di mana lagi Cukup bisa aktif kami dapat? di Instagram. TikTok ada sih. Oh masa?
Iya, ada di TikTok juga. Oh ya, terus kalau mau kalau kalian pergi ke Comic Paradise, kalian bisa langsung ketemu sama Bang Daris sama Bang Bagas juga. Benar, yang di Jogja ya, yang di Jogja di Ya, Comic kalau kalian Paradise. berada Kami di Jogja. kebetulan jadi moderator di sana. Oke. Oke, Ya, thank you. jadi sampai di situ ya. That's the end of the video, and I'll see you in the next one. Oke, bye. Thank you.